Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, baik lagi di podcast Suara Muda, tempat kita ngobrolin hal-hal yang relevan buat kehidupan kita. Bareng saya Dimas Wahyudiansyah dan narasumber saya Andika Kurniawan. Hari ini kita mau ngomongin topik yang makin sering muncul di kehidupan kita, yaitu cyberbullying. Sebenarnya apa sih cyberbullying itu, Mas? Nah, cyberbullying sendiri itu Mas, tindakan perundungan yang dilakukan secara berulang melalui media digital, seperti internet, media sosial, dan platform perpesanan. Itu Mas. Jadi sebenarnya tujuan cyberbullying itu apa dong, Mas? Nah, tujuannya itu Mas, untuk menakuti, membuat marah, ataupun mempermalukan korban. Itu, Mas. Iya. Mungkin bisa disebutin salah satu contohnya cyberbullying yang sering terjadi di media sosial. Nah, kalau contoh dari pelaku tindakan cyberbullying di media sosial tuh banyak Mas. Kayak kita ngepost foto temen, terus kita kasih caption nyindir. Terus kita nyebar hoax tentang seseorang di grup. Bahkan kita menyebar data-data pribadi dia. Tuh, Mas. Nah, dan hal tersebut sering terjadi di mana aja. Contoh kayak di TikTok, Instagram, Twitter, Discord, sampai di kolom komentar live streaming. Nah, dan yang lebih parahnya lagi Mas, kadang pelakunya itu anonim. Nah, jadi korban ngerasa sendirian banget dan nggak tahu harus melapor ke siapa. Oh, iya juga ya, Mas ya. Nah, ya Mas. Terus itu Mas, nggak semua candaan yang kita lakukan itu lucu Mas. Maksudnya gimana tuh, Mas? Nah, kita kan sering dengar alasan kayak itu cuma bercanda kok. Nah, tapi bercandaan yang nyakitin itu bukannya lucu, malah toksik misalnya. Iya juga sih, Mas. Apalagi kalau bercanda terus-menerus ke orang yang sama. Lama-lama itu bukan lagi ke arah candaan, tapi ke kekerasan emosional nih, Mas. Nah, iya Mas, dan kita perlu tahu dampaknya tuh bisa dalam banget. Nah, kayak di artikel yang saya baca bahwa korban bullying itu merasakan kecemasan, depresi hingga mereka mau bunuh diri. Jadi parah banget ya, Mas ya. Iya. Kadang orang tuh butuh satu kata baik buat sembuh, tapi satu kata buruk bisa bikin dia hancur banget. Ya, benar banget Mas. Seperti kasus yang pernah saya baca, ada siswi di Jawa Timur sempat viral karena dibully oleh teman satu kelas. Itu dibully cuma gara-gara dia gak mau ikut bikin video di TikTok. Iya Mas, saya juga sempat ngikutin juga. Itu saya baca-baca katanya dia dikatain, dikucilin, bahkan sampai yang dia mukanya dijadiin meme dan disebarin gitu Mas. Nah, benar banget Mas. Dan sekarang anak tersebut jadi takut bersekolah Mas. Sampai nilainya turun drastis. Dan sekarang dia berhenti sekolah, dia pindah sekolah sekarang. Padahal cuma satu kali klik post, tapi efeknya bisa selama itu ya. Dan yang paling ngeri tuh teman-temannya tuh pada saat itu nggak sadar bahwa mereka tuh udah ngebully sebenarnya gitu. Bener. Ini ada pertanyaan Mas. Cyberbullying itu cuma di kalangan anak-anak kan Mas? Enggak Mas, cyberbullying itu juga sering terjadi di kalangan orang-orang dewasa, bukan cuma terjadi di kalangan anak-anak. Itu Mas. Menurut sampean nih ya, kalau kita dibully kita harus diam aja nggak sih? Menurut saya, kalau kita dibully, kita tuh jangan diam aja, kita tuh harus ngelawan. Soalnya kalau kita diam aja, itu sama halnya kita ngasih izin ke mereka buat ngebully kita terus Mas. Berarti kita harus ngelawan dong ya kalau dibully? Ya Mas, kita harus berani melawan. Soalnya kalau kita gak berani ngelawan, sampai kapanpun kita akan terus-terusan dibully. Berarti kita harus berani melawan Mas. Oh iya. Nah juga ini ada pertanyaan lagi. Nah. Katanya sekarang cyberbullying udah diatur oleh UU ITE loh Mas. Emang benar? Ya bener banget Mas. Itu di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang mengatur soal penghinaan dan pencemaran nama baik lewat media elektronik. Nah, ancamannya bisa dihukum penjara hingga 4 tahun Mas. Nah,
Dan bukan cuma pelaku utama yang bisa kena, mereka yang ikut menyebarkan atau ngasih komentar nyinyir juga bisa dimintai pertanggungjawaban. Nah, jadi buat pelaku cyberbullying mending mulai sekarang berhenti deh. Hukum juga mulai tegas ya Mas ya. Iya, bener banget Mas. Terus mungkin ada hal yang kita lakukan buat mengurangi cyberbullying gitu. Oh, ada Mas. Kita bisa melakukan dengan cara ya yang pertama Mas, sadari dampak. Nah, kita nggak pernah tahu siapa yang lagi berjuang keras buat tetap tersenyum dari itu. Maka kita harus menyadari dampaknya. Nah, yang kedua, berani berbicara. Nah, contohnya, kalau sampean melihat ada seseorang yang dibully, sampean harus bisa berani menjadi orang pertama yang membantu dia agar tidak dibully, Mas. Yang ketiga, jaga jari dan empati. Nah, maksudnya jaga jari dan empati, setiap mau komen, tanyakan dulu pada diri kita sendiri, kalau hal tersebut dilakukan kita kuat gak? Itu Mas. Nah, dan buat yang pernah jadi pelaku, menurut saya masih ada waktu buat berubah. Jadi buruan dari sekarang minta maaf, belajar dari kesalahan, dan jangan mengulangi hal tersebut. Itu Mas. Dan untuk teman-teman nih ya, cyberbullying itu nyata dan menyakitkan. Tapi kita semua kita bisa bantu cegah. Jadi yuk mulai dari hal kecil, kurangi komentar-komentar negatif, kasih like yang positif, dan jangan takut buat speak up ya teman-teman. Kalau kamu lagi ngalamin cyberbullying, ingat kamu nggak sendirian. Cerita ke orang-orang yang kamu percaya dan jangan disimpan sendiri ya teman-teman. Mungkin itu saja dari kami. Semoga ada yang bisa bikin kamu mikir dan tergerak. Jangan lupa follow, share, and comment. Siapa tahu bisa jadi pelindung buat seseorang di luar sana. Mungkin dari kita berdua sampai sini aja. See you.